Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 126. Ketika Patua Lu mendengar Xiao Guan menyebut nama Xiao Mei, dia ingin tertawa terbahak-bahak tetapi dia berhasil menahan diri. Mencoba mempertahankan poker face-nya, Pak Tua Lu memutuskan untuk batuk beberapa kali. Putrimu, siapa putrimu? Apa terjadi sesuatu pada putrimu? Pak Tua Lu berpura-pura. Xiao Guan mengangguk, wajahnya penuh keluhan saat dia berbicara. Tetua mungkin tidak mengetahuinya, tetapi beberapa bulan yang lalu, putri saya kabur dari rumah. Dia adalah anak yang keras kepala dan tidak suka mendengarkan orang tuanya. Saya sangat mencintai putri saya jadi saya memutuskan untuk mencarinya. Saya tiba di sini di Beijing beberapa hari yang lalu dan saya baru mengetahui bahwa dia saat ini tinggal bersama seorang pria. Fix, sebagai ayahnya, bagaimana aku bisa membiarkan putriku yang berharga tinggal bersama seorang pria tanpa sepengetahuanku? Jadi, saya mencoba memisahkan mereka. Namun ketika saya melihat putri saya yang berharga menangis, saya tidak dapat terus memisahkan mereka dan membuat putri saya merasa sengsara. Aku hanya bisa memberikan restuku dan mengizinkan mereka untuk bersama. Penatua, Anda mungkin tidak menyadarinya tetapi pria yang tinggal bersama putri saya saat ini tidak lain adalah cucu kedua Anda. Saya mohon Anda untuk mengabulkan permintaan saya dan mengizinkan putri saya yang berharga untuk menikah dengan keluarga Anda. Tetua, aku, Xiao Guan hanya menginginkan kebahagiaan putriku. Tolong beri mereka restumu. Mata Xiao Guan berlinang air mata. Dia terlihat sangat menyayangi putrinya. Dia berdiri dan bersujud 3 kali di depan Pak Tua Lu. Aku harus meyakinkan ketua lama Lu untuk segera mengizinkan Xiao Mei menikah dengan keluarga itu. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki pendukung yang baik? Menjadi mertua dengan keluarga Lu lebih baik daripada terikat dengan keluarga Johnson. Sebagai ayah dari wanita yang disukainya, saya yakin Lu Minde akan melupakan permusuhan kami sebelumnya satu sama lain. Tidak peduli apa, aku tetap ayah Xiao Mei. Dia harus menghormati saya sebagai orang yang lebih tua. Waktu untuk memilih pemimpin berikutnya sudah dekat. Setelah Xiao Mei menikah dengan Lu Minde, aku akan membiarkan putriku meyakinkan dia untuk mendukungku. Itu benar. Jadi untuk mendapat dukungan dari keluarga Lu, saya harus meyakinkan ketua lama Lu. Xiao Guan dalam hati mencibir. Xiao Mei adalah putrinya. Dia harus membantunya mendapatkan warisan keluarga mereka. Tolong, tetua, jika ayah mengetahui bahwa Xiao Mei tinggal bersama seorang pria tanpa menerima buku merah, ayahku pasti akan merasa patah hati. Ayah memanjakan Xiao Mei dan dia mungkin merasa tertekan dengan situasinya sehingga saya hanya bisa mengandalkan Penatua dan meminta restu Penatua. Xiao Guan berusaha terlihat menyedihkan. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka akan berpikir bahwa dia benar-benar mencintai putrinya dan hanya ingin memberinya kebahagiaan. Sayangnya, Pak Tua Lu hanya melihatnya sebagai badut pelompat, bagus untuk menghibur kebosanannya. Pak Tua Lu ingin berguling-guling di tanah dan tertawa sambil memegangi perutnya tetapi sayang sekali, dia harus terus berpura-pura tidak sadar jika ingin bermain dengan Xiao Guan. Benarkah? Kenapa aku tidak mengetahui hubungan cucuku? Ekspresi wajah Pak Tua Lu sangat bagus. Wajahnya penuh dengan emosi yang berbeda. Kemarahan, keterkejutan, kebahagiaan dan masih banyak lagi. Xiao Guan sangat yakin bahwa dia sebenarnya tidak menyadari keberadaan Xiao Mei. Elder, maafkan saya karena bersikap kasar. Saya tahu bahwa meminta agar putri saya menikah dengan keluarga bergengsi Anda adalah tindakan yang tidak tahu malu bagi saya, tetapi saya sangat mencintai putri saya. Saya dapat melakukan apapun untuknya. Bahkan jika aku mempermalukan diriku sendiri di depan Penatua, aku akan melakukannya, selama aku bisa melihatnya bahagia. Semua yang aku lakukan adalah demi dia. Pak Tua Lu mengejek Xiao Guan di dalam kepalanya. Pria ini sangat menjijikkan. Apakah dia benar-benar ayah gadis kecil itu? Mengapa Xiao Mei sangat berbeda dengannya? Di antara anak-anak Xiao Guan ini adalah yang paling berhati hitam. Dia bahkan bisa menggunakan putrinya sendiri untuk memanjat. Terlalu menjijikkan. Saya harus memberitahu Xiao untuk mengecualikan dia dalam seleksi. Jika pria seperti ini akan menjadi patriark keluarga Xiao berikutnya, pastinya, itu akan menjadi akhir dari warisan mereka.
Meskipun jauh di lubuk hati, Pak Tua Lu membenci Xiao Guan, wajahnya masih menatapnya dengan rasa kasihan di matanya. Nak, berdirilah. Bagaimana kamu bisa berlutut di depanku? Jika Xiao Xiao mengetahui bahwa aku tidak membantumu, dia pasti akan marah padaku. Jadi nak, beritahu aku, apa yang harus kami lakukan mengenai hubungan putrimu dan cucuku? Ya, hahaha, orang tua ini sangat mudah dibodohi. Sayang sekali aku terlambat mengetahui identitas Lu Minde atau aku tidak perlu mempermalukan diriku sendiri dan berlutut di depannya. Tapi sudah terlambat untuk menyalahkan diriku sendiri. Untunglah aku masih bisa memperbaiki hubunganku dengan pria sombong itu. Jika bukan karena status sosial keluarganya, saya tidak akan pernah memilih dia sebagai menantu saya. Robert jauh lebih menyenangkan daripada pria sombong itu. Tetua, izinkan mereka menikah sebelum ayahku datang. Ayahku akan marah jika mengetahui bahwa cucunya yang berharga telah tinggal bersama pria di luar nikah. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu bahkan menggunakan nama ayah dan anak perempuanmu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pak Tua Lu ingin mengutuk Xiao Guan tapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Memang, kamu benar. Mata Xiao Guan bersinar ketika dia mendengar kata-kata Pak Tua Lu tetapi dia berusaha menahan emosinya. Sayangnya, matanya mengkhianatinya. Pak Tua Lu ingin memutar matanya. Kamu benar, tapi... Bab 127. Kamu benar, tapi kita tidak boleh mengabaikan perasaan mereka. Jika mereka ingin menikah, saya pasti tidak akan menghalangi mereka tetapi jika mereka tidak bersedia untuk menikah, kita hanya bisa menerima keputusan mereka. Anak-anak zaman sekarang sangat sulit untuk memahaminya. Jangan khawatir, saya akan segera menelepon Minde dan membiarkan mereka datang ke sini sekarang juga. Wajah Xiao Guan berubah menjadi hijau. Ini bukanlah yang dia inginkan. Rencananya adalah menggunakan wewenang ketua lama Lu untuk memaksa Lu Minde menikahi putrinya. Xiao Guan sangat gugup, wajahnya menunjukkan kecemasan dan dia tidak bisa menyembunyikannya. Pria seperti Lu Minde yang memiliki kekuasaan, uang, dan penampilan pasti tidak akan memilih menikah dengan orang seperti Xiao Mei. Paling-paling, dia hanya akan menjadi mainannya. Mainan untuk dimainkan di masa lalunya. Jika ketua tua Lu menanyakan jawaban pria sombong itu dan dia menolak pernikahannya, apa yang bisa saya lakukan? Bolehkah aku memaksanya menikahi putriku? Xiao Guan sangat yakin bahwa putrinya yang bodoh itu adalah orang yang bodoh. Sebagai seorang pria, siapa yang mau bersama orang bodoh seperti dia? Pernikahan berarti kebersamaan dengan orang tersebut seumur hidup. Aku tidak bisa membiarkan mereka datang ke sini. Bagaimana jika sombong itu masih membenciku karena mencoba memaksa Xiao Mei menikahi Robert? Bagaimana jika dia memberitahu ketua lama Lu bahwa saya mencoba menjual putri saya kepadanya? Meski aku melakukan itu hanya untuk mengejeknya, uang itu tetap ada di tanganku. Bagaimana aku bisa membela diri jika dia ingin menghancurkan citraku di depan ketua lama Lu? Xiao Guan mulai panik. Dia tidak ingin ketua lama Lu mengetahui dendam mereka satu sama lain. Tetua, menurutku. Tidak, jangan khawatir. Saya pasti akan berusaha meyakinkan cucu saya. Pak Tua Lu berdiri dan menarik Xiao Guan berdiri. Xiao Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit pun setelah berdiri. Kegelisahannya tidak luput dari pandangan Pak Tua Lu. Hehehe, ini keluar gelombang aku harus segera menelepon Minde. Saya tidak sabar untuk melihat beberapa aksi. Wajah Pak Tua Lu berkedut sangat keras. Dia menggunakan banyak upaya untuk mengendalikan dirinya dan berhenti menyeringai lebar. Seseorang, hubungi Minde. Katakan padanya aku ingin berbicara dengannya tentang hubungannya dengan nona muda keluarga Xiao. Dia harus membawa nona Mei muda ke sini juga. Asisten Pak Tua Lu segera mengangguk dan menarik ponselnya untuk menelepon tuan muda kedua. Ketika asisten meninggalkan ruangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia mengasihani Xiao Guan karena gagal menyadari bahwa dia sedang dipermainkan oleh lelaki tua itu. Jika tuan muda kita tidak tahu malu seperti tuan tua kita, saya yakin perusahaan akan hancur dalam sekejap mata. Untungnya, gen nyonya tua sangat kuat. Kedua tuan muda itu sama seriusnya dengan dia. Ayei, tiba-tiba aku rindu nyonya tua. Hanya dia yang bisa menghentikan tuan tua melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Beberapa menit kemudian, Minde dan Xiao Mei tiba di rumah leluhur. Asisten sudah memberitahunya sebelumnya tentang rencana Xiao Guan. Ketika Pak Tua Lu melihat mereka berdua, dia segera berdiri dan berjalan ke arah mereka. Apakah kamu nona muda keluarga Xiao?
Orang tua ini sangat senang bertemu denganmu. Sebelum Minde sempat bereaksi, Pak Tua Lu sudah memeluk Xiao Mei. Xiao Mei tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar kata-katanya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi Pak Tua Lu mengedipkan mata padanya, seolah mengatakan bahwa dia sebaiknya mengikuti arus saja. Xiao Mei hanya bisa menelan kata-kata yang ingin diucapkannya dan mengangguk pelan. Minde tidak pernah mengatakan apapun padanya. Dia baru saja memberitahunya bahwa kakek Lu ingin bertemu mereka berdua. Ketika dia melihat ayahnya duduk di dalam rumah, semuanya menjadi jelas. Ayahnya sudah mengetahui identitas Minde. Dia ingin menjalin hubungan dengan keluarga Lu dan menggunakan dia sebagai jembatan. Tapi kenapa kakek Lu bertingkah seolah dia tidak mengenalku? Putriku yang berharga, kamu di sini. Xiao Guan segera berdiri dan meraih tangan Xiao Mei. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Meskipun Xiao Mei sudah mengetahui alasan mengapa dia ada di sana, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, aku di sini untuk membicarakan pernikahanmu dengan tuan muda kedua Minde. Xiao Guan tersenyum seolah dia tidak pernah mencoba mendorong Robert dalam hidupnya dan memaksanya menikah dengannya beberapa waktu lalu. Minde tidak berkata apa-apa, dia menarik Xiao Mei mendekat padanya dan duduk di kursi. Xiao Guan tahu bahwa Minde tidak ingin memperhatikannya tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencoba untuk terus menghisapnya. Puan muda kedua, tidak, calon menantu, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Kita akan menjadi satu keluarga dalam waktu dekat. Saya harap Anda memaafkan tindakan saya sebelumnya. Pak Tua Lu mencibir. Xiao Guan, kamu pria bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa cucuku tidak ingin melihatmu? Ayei, mari kita lihat apakah kamu bisa terus tidak tahu malu nanti. Oh, kalian berdua saling kenal, bagaimana, kapan kalian bertemu? Pak Tua Lu pura-pura bertanya. Xiao Guan memucat. Bisakah dia mengatakan bahwa mereka bertemu di sebuah restoran tempat dia memaksa Xiao Mei menikahi Robert? Kak kita bertemu di. Mengapa kamu di sini? Minde memotong kata-kata Xiao Guan. Oh, ada apa? Pak Tua Lu merasa bersemangat. Matanya bersinar saat dia melihat wajah panik Xiao Guan. Tetua, kamu sudah menjual Xiao Mei. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya? Setelah kamu mendapatkan uang, kamu tidak diperbolehkan menunjukkan wajahmu di hadapannya lagi. Tanpa mengedipkan mata, Minde menamparnya secara lisan seperti ketua lama Lu. Xiao Guan melihat Pak Tua Lu mengernyitkan alisnya. Hatinya langsung mengutuk Minde yang suka mengadu. Puan muda kedua, biar saya jelaskan. Bab 128. Minde tidak berkata apa-apa. Dia memandang Xiao Mei yang memegang tangannya sambil menatapnya. Jelaskan apa? Minde mempererat genggamannya pada tangan Xiao Mei. Dia tidak suka melihat wajah cemasnya. Baginya, Xiao Mei harus selalu tersenyum. Dia lebih suka dia bersikap tidak tahu malu dan ceria setiap saat daripada melihatnya seperti ini. Xiao Guan segera menatap putrinya seolah dia ingin putrinya membantunya membela diri. Sayang sekali, Xiao Mei tidak memandangnya. Atau lebih tepatnya, Xiao Mei menghindari memandangnya. Meskipun dia sendiri tidak tahu malu, dia tidak bisa menerima sikap tidak tahu malu ayahnya. Ketika Xiao Guan tidak berhasil membuat Xiao Mei berbicara mewakilinya, wajahnya menjadi gelap. Dia ingin menamparnya karena dia adalah wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih, tetapi dia tidak bisa mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Meskipun hal yang paling ingin dia lakukan adalah mencaci maki dan memukulinya sampai mati, Xiao Guan hanya bisa menahan amarahnya dan memikirkan bagaimana dia bisa lolos dari kesulitan ini. Orang tua ini hanya bercanda tentang uang untuk membesarkan putriku. Dia adalah darahku dan dagingku. Bagaimana aku bisa menjualnya? Menantu, tolong percaya padaku. Anda bahkan bisa bertanya pada Xiao Mei. Dia adalah anakku yang berharga. Pak Tua Lu ingin memuntahkan pelangi. Memang, Xiao Guan ini jelas lebih tidak tahu malu darinya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu tanpa menggigit lidahnya? Pak Tua Lu tidak mengatakan apapun. Dia terus menatap Xiao Guan dan Minde secara bergantian. Melihat cucunya mulai meledak, hatinya dipenuhi kegembiraan. Hehehehe, ini menyenangkan sekali. Saya harap dia akan meninju wajah pria bodoh ini. Dia dengan santai menyesap kopinya sambil menonton drama. Pupil mata Minde menyempit saat mendengar kata-kata Xiao Guan. Lelucon. Iya, lelucon. Ah Mei, cepat, beritahu tuan muda kedua bahwa saya hanya bercanda. Bagaimana saya bisa menjual Anda?
Tapi apapun yang dikatakan Xiao Guan, Xiao Mei tetap diam. Dia tidak ingin mengatakan apapun. Dia sudah lelah. Terlalu lelah untuk selalu berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Bahwa semua yang dilakukan ayahnya adalah demi kebaikannya sendiri. Dia sudah muak. Tidak lagi. Minde melihat kesedihan di mata Xiao Mei. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi bersamanya ketika Xiao Guan menarik lengannya. Ah! Mungkin karena Xiao Guan memendam amarahnya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia menarik lengannya dengan paksa. Kekuatannya sangat kuat sehingga dia menjerit kesakitan. Xiao Guan juga kaget. Ia tidak menyangka tarikannya begitu kuat hingga ia hampir terjatuh ke belakang. Dia ingin meminta maaf tetapi Minde lebih cepat 1 detik darinya. Bam! Sebelum Xiao Guan sempat mengucapkan kata-kata, tinju Minde sudah mengenai wajahnya. Xiao Guan melihat bintang-bintang berputar di atas kepalanya. Sebelum dia bisa memproses semuanya, tinju lain menempel di wajahnya. Minde, berhenti, berhenti, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Xiao Mei segera memeluk Minde dan berusaha menghentikannya memukuli ayahnya. Minde masih memelototi Xiao Guan. Xiao Mei menangkupkan wajahnya dan dengan paksa menoleh ke arahnya. Minde, lihat aku aku baik-baik saja, tidak sakit. Rasa haus darah Minde perlahan memudar saat dia menatap mata Xiao Mei. Siapapun yang mencoba menyakitinya akan mati. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus mati. Tidak ada pengecualian. Dia segera menyentuh lengannya. Dia dengan lembut menariknya lebih dekat. Apakah kamu terluka? Xiao Mei menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Dia berbalik dan menatap Xiao Guan yang sedang duduk di lantai. Ayah cukup, hanya, berhenti saja, tolong, maafkan aku tapi aku sudah cukup. Aku tahu kamu hanya memanfaatkanku karena kamu menginginkan dukungan dari keluarga Lu. Ayah, untuk sekali ini, bisakah kamu menganggapku sebagai putrimu dan bukan sebagai alat? Xiao Mei memaksakan dirinya untuk tidak menangis. Dia sudah cukup menitikkan air mata. Ayah seperti dia tidak layak mendapatkan kasih sayang dan cintanya. Ini peringatan terakhirmu. Jika aku mengetahui bahwa kamu mencoba menunjukkan dirimu di depan Xiao Mei lagi, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya hidupmu dan perusahaanmu. Minde menarik Xiao Mei dan pergi tanpa pamit. Pak Tua Lu cemberut. Tidak menyenangkan, itu dia. 2 pukulan tidak terlalu memuaskan. Buoh, buoh. Pak Tua Lu juga ingin memukul Xiao Guan dan memukulinya secara tidak masuk akal, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk memukulnya. Cak, cucu saya sangat penyayang, Ayei, baik dia maupun kakak laki-lakinya masih pemula. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia ini jika mereka tidak bisa membuat musuhnya mengompol? Ayei, biarkan kakekmu yang hebat menangani ini untukmu. Pak Tua Lu melambaikan tangannya. Kembalilah, aku akan bicara dengan ayahmu nanti. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Xiao Guan yang masih pusing duduk di lantai. Sesampainya di kamarnya, asistennya langsung mengikutinya. Apakah dia pergi? Asisten itu mengangguk. Puan Guan sudah pergi. Bagus, kemasi barang-barangku. Ah, mau kemana, Tuan Tua? Apakah kamu sudah menemukan lokasi Xiao Xiao? Pak Tua Xiao saat ini tinggal di Filipina. Menurut laporan, dia ingin mengunjungi 7.000 lebih pulau dan makan makanan lezat Filipina seperti balut. Kemasi barang-barangku, kami akan segera bepergian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yan Fei tiba di rumah kosong di luar Beijing. Dia membawa banyak makanan dan barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dia melihat seorang wanita mengenakan gaun merah duduk di kursi. Aku membawakan ini untukmu. Jangan khawatir, beberapa hari lagi kamu bisa meninggalkan Tiongkok. Ingat, jangan kembali ke sini. Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Bab 129. Meskipun Feng Jun dan saudara-saudaranya berusaha menutupi kerangka di lemari mereka, mereka selangkah di belakang Min Feng. Setelah pasangan itu kembali, Min Feng segera bergerak. Menghancurkan keluarga cabang tidak memerlukan usaha ekstra dari pihak Min Feng. Dia baru saja meminjam pisau orang lain dan berurusan dengan saudara Feng. Chen Hao segera menghubungi Jenderal Lin dan memberikan bukti Feng Jun berkolusi dengan Shen Wurong dalam menjual wanita Tiongkok ke seluruh dunia. Setelah Jenderal Lin mendapatkan cukup bukti untuk menghukum Feng Jun, dia menghubungi polisi dan Interpol untuk melakukan operasi penjebakan.
Kakak beradik Feng masih tidak menyadari bahwa pemerintah sudah memperhatikan mereka. Mereka saat ini berada di aula Feng Mansion untuk merencanakan langkah selanjutnya ketika Feng Jun mendapat telepon. Meskipun Feng Ran tidak mengetahui bahwa Feng Jun terlibat dalam perbudakan kulit putih, dia tahu bahwa saudaranya memiliki kontak yang kuat di pasar bawah tanah. Jadi, ketika Feng Jun buru-buru pergi setelah menerima panggilan tersebut, Feng Ran mengira kakak kedua telah dipanggil ke pertemuan penting. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa kakak kedua telah meninggalkan mereka. Sayang sekali, kakak kedua sudah melarikan diri, menyelamatkan jiwanya sendiri. Feng bersaudara, dan beberapa anak mereka yang juga hadir, terkejut ketika pihak berwenang tiba-tiba mengepung mansion. Seperti di film, pihak militer langsung mengambil tindakan. Mereka dengan cepat menangkap keluarga cabang dalam sekejap mata. Sayangnya, ketika mereka mencoba mencari lokasi Feng Jun, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka mencoba menyelidiki informasi apapun dari Feng Ran dan Feng Wu tetapi keduanya tidak mengetahui lokasi Feng Jun. Pihak berwenang hanya dapat menangkap Feng Ran dan Feng Wu sementara sisanya berada dalam tahanan rumah. Feng Ran dan Feng Wu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika mereka tiba, Feng Wu memohon kepada petugas untuk melepaskannya. Aku mohon, adikku bukan penjahat. Aku tidak percaya dia punya hubungan dengan pasar bawah tanah. Adikku adalah pria yang jujur. Dia tidak seperti itu. Seseorang pasti iri padanya dan ingin menghancurkan citranya. Aku yakin seseorang ingin menjebak saudaraku. Anda harus membantu kami. Biarpun adik keduaku benar-benar penjahat, aku dan adik ketigaku tidak bersalah. Kami tidak menyadari afiliasi adik kedua saya dengan Shen Wurong. Namun apapun yang dikatakan Feng Wu, pihak berwenang tetap memasukkan mereka ke dalam penjara. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Beijing sekali lagi dilanda kontroversi dan isu. Para wartawan menari dengan gembira ketika mereka mencoba yang terbaik untuk mendapatkan liputan yang lebih baik tentang skandal terbaru setelah insiden pengeboman hotel mewah. Ketika Min Feng menerima konfirmasi, dia segera menginstruksikan Chen Hao untuk meminjam Feng Ran. Meski enggan, Jenderal Lin setuju untuk meminjamkan Feng Ran kepada Min Feng asalkan Min Feng berjanji akan mengembalikannya tanpa ada bagian tubuh yang hilang. Feng Ran diculik dan dibawa ke tempat asing. Dia ditutup matanya dan tidak dapat mengetahui di mana dia berada saat ini. Saat penutup matanya dilepas, matanya melotot saat melihat Min Feng duduk di kursi di sisi lain ruangan. Di tengahnya terdapat baskom besar berisi air dan ada dua rantai yang tergantung di atasnya. Feng Ran merasa ada sesuatu yang merayapi di dalam kulitnya. Jantungnya berdebar sangat kencang, keringatnya bercucuran seperti keran yang bocor. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu bahwa ini ilegal? Bagaimana? Berani sekali kamu. Aku akan menuntutmu, Lu Min Feng. Dasar bajingan jahat. Meski takut, Feng Ran berusaha mengumpulkan keberaniannya dan mengutuk Min Feng. Dia tergagap karena takut tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan kemarahannya. Kamu penjelmaan iblis. Kamu iblis. Min Feng terkekeh saat mendengar suara Feng Ran. Iblis yang menjelma. Iblis. Memang, kamu benar. Min Feng berdiri dan berjalan ke arahnya. Dia mengangguk dan memberi isyarat kepada Chen Hao untuk membawa Feng Ran ke tengah. Lepaskan aku. Kau mau membawaku kemana? Lepaskan aku. Ini melanggar hukum. Aku akan menuntutmu. Aku akan menuntutmu, brengsek. Apa rencanamu Apakah kamu akan menyiksaku sampai mati? Hentikan sekarang juga, Lu Min Feng. Apakah kamu tidak takut pemerintah akan tahu bahwa kamu mencoba menyakitiku? Feng Ran dengan marah meraung. Ketakutannya tiba-tiba lenyap dan digantikan dengan kemarahan dan kebencian. Sayang sekali, tidak peduli apa yang dia katakan, Min Feng tidak menanggapi kata-katanya. Apakah kamu idiot? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sudah mendapat izin dari pemerintah? Selama aku mengembalikanmu hidup-hidup dan hidup dengan anggota tubuhmu yang utuh, aku bisa menyiksamu sesukaku. Pemerintah akan menutup mata. Feng Ran, ceritakan semua yang ingin ku ketahui dan aku mungkin akan mengampunimu. Ceritakan detail rencanamu terhadap Feng Jiu. Hahaha. Kamu gila. Kenapa aku harus memberitahumu sesuatu yang aku tidak tahu? Rencana apa? Kita tidak pernah merencanakan apapun. Min Feng tersenyum dan duduk di kursi. Mulailah penyiksaan. P3 dan P5 merantai Feng Ran secara terbalik. Dia sekarang tergantung di langit-langit. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya tiba-tiba tenggelam ke dalam drum.
Dia mengira itu berisi air tapi dia salah. Itu berisi urin. Feng Ran merasa dia akan mati. Dia tidak bisa bernapas dengan baik. Dia mencoba menggoyangkan dirinya dan mencoba peruntungannya tetapi dia tidak berhasil. Dia bahkan minum beberapa suap setelah berjuang keras. Hatinya penuh dengan keluhan dan menyalahkan diri sendiri. Jika dia tidak mencoba menyakiti Feng Jiu, dia tidak akan mengalami penyiksaan seperti ini. Lu Minfeng akan menyiksaku sampai mati. Bab 130. Minfeng mengetukkan jarinya di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun tetapi matanya sangat dingin saat dia menatap Feng Ran yang saat ini sedang meminum cairan khusus yang dia siapkan untuknya. Beberapa menit kemudian, Minfeng mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Chen Hao untuk menarik rantainya. Menarik. Chen Hao segera menanggapi perintahnya. Ketika Feng Ran ditarik keluar dari tong, wajahnya mulai berubah menjadi ungu karena mati lemas. Dia terus batuk sambil mencoba memuntahkan semua air seni yang dia minum beberapa waktu lalu. Dia menangis sambil memohon ampun. Maafkan aku, Hicks, maafkan aku, aku tidak akan melakukannya lagi, Hicks. Minfeng tersenyum sinis. Dia berdiri dan berjalan menuju Feng Ran. Maukah kamu menceritakan semuanya kepadaku? Iya, aku akan melakukannya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Feng Ran perlahan menceritakan setiap rencana yang mereka jalankan. Ketika kami mengetahui, bahwa Feng Jiu berselingkuh denganmu, kakak Jun memutuskan untuk berkomplot melawannya. Aku tahu kamu ketahui bahwa Paman Usuantian, bukanlah pemilik sebenarnya dari F Feng International. Dia hanya mencurinya dari ayah kami. Untuk memutus sambungan langsung Paman Suantian, kakak Jun memutuskan untuk menyabotase mobil Feng Mo dan Luan, yang mengakibatkan kematian mereka. Kami tidak pernah menyangka bahwa meskipun Feng Mo meninggal, Paman X Suantian tetap tidak memberikan hak pengelolaan kepada kami saudara, dan malah memutuskan untuk merawat Feng Jiu sebagai penerus berikutnya. Kami tidak bisa lagi membunuh Feng Jiu B karena akan terlalu jelas jika dia juga mati. Jadi kami hanya bisa mengincar nyawa Paman Suantian dan menjadikan kakak Jejun sebagai wali sah Feng Jiu. Kakak perempuan tertua menemukan seseorang yang menyimpan dendam terhadap Paman dan kamu menggunakan dia sebagai pion. Wanita itu meracuni Paman tapi dia berhasil mengetahui tentang keracunannya jadi kami membunuh wanita itu untuk menghindari keterlibatan. Sejak itu, kami hanya bisa menelan semuanya sampai Ye Yanrong menawarkan kolaborasi. Kumohon, aku sudah memberitahumu segalanya. Tolong lepaskan aku, Mata Minfeng menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Feng Ran. Sayangnya, semua yang dikatakan Feng Ran sudah dilaporkan oleh Chen Hao. Wajah Minfeng menjadi gelap ketika dia mendengar nama Yanrong. Jika dia tahu lebih awal bahwa dia juga bersekongkol dengan keluarga cabang, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan membiarkannya mati tanpa rasa sakit tanpa membayar dosa-dosanya. Bagaimana kalau sekarang? Apa rencanamu dengan Feng Jiu? Kami. Feng Ran menghindari tatapannya. Tujuan pertemuan mereka kemarin adalah memikirkan rencana alternatif. Jika Yanrong tidak bisa membunuh Feng Jiu dan dia masih hidup, mereka hanya bisa terus merencanakan sesuatu sampai mereka berhasil membunuhnya sepenuhnya. Jika dia memberitahu Minfeng tentang rencana mereka melawan Feng Jiu, dia mungkin akan terbunuh seketika. Mengetahui Minfeng, dia pasti akan menyiksanya begitu dia mengetahui bahwa mereka ingin mengesampingkan segalanya dan menyewa seorang pembunuh untuk menanganinya. Sepertinya kamu masih ingin merasakan, dimanjakan, seperti ini. Bawalah kabel-kabelnya. Minfeng berbalik dan berjalan pergi. Dia duduk di kursi dan menatap siluet Feng Ran yang gemetar. Ketika Feng Ran melihat kabel listrik mengalir melaluinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kencing di celana. Tidak, jangan mendekatiku. Tidak. Keesokan harinya, Feng Ran dibawa kembali ke dalam penjara. Ketika Jenderal Lin melihatnya, dia dengan hati-hati memeriksanya, takut kalau Minfeng mungkin lupa menahan penyiksaannya. Untungnya, tidak ada luka luar yang terlihat di tubuh Feng Ran. Sepertinya Minfeng masih menahan diri sedikit. Ketika Feng Wu melihat adiknya duduk di kursi tanpa ada tanda-tanda pengenalan di sekelilingnya, ketakutan yang tidak dapat dijelaskan melonjak dalam hatinya. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi pada Feng Ran. Meski keduanya ditahan, namun keduanya tidak ditempatkan bersama dengan narapidana lainnya karena kasusnya masih dalam proses. Feng Wu sedang menunggu bantuan Feng Shi dan Feng Ru. Setelah ditahan di dalam selama sehari, dia sudah tahu bahwa adik kedua yang tidak tahu berterima kasih telah meninggalkan mereka.
Dia hanya bisa mengandalkan saudara-saudaranya yang lain untuk membantunya. Sayangnya, dia sudah menunggu sejak lama namun saudara-saudaranya yang lain masih belum juga mengunjungi mereka. Apakah terjadi sesuatu? Mengapa mereka belum datang? Apakah mereka tidak mungkin? Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka. Berjam-jam berlalu dan saudara-saudaranya masih hilang dalam aksi. Nyonya Feng Wu, seseorang ingin bertemu denganmu. Ketika dia mendengar seseorang ingin menemuinya, Feng Wu tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Ketika Feng Wu duduk di kursi, dia sudah memikirkan bagaimana dia akan mengajar saudara-saudaranya. Dentang. Seseorang duduk di kursi seberang di depannya. Saat Feng Wu mengangkat kepalanya, dia tidak melihat Feng Shi atau Feng Ru. Sebaliknya, Feng Jiu lah yang duduk di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih hidup. Setelah Feng Jiu diculik oleh Yan Rong, tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Sekarang mereka melihat Feng Jiu, itu berarti Yan Rong tidak mampu membunuh Feng Jiu. Min Feng memutuskan untuk menyembunyikan berita apapun mengenai kembalinya Feng Jiu dan kematian Yan Rong sehingga dapat dimengerti jika Feng Wu sangat terkejut melihat Feng Jiu di depannya. Bibi tertua, apa kabar? Feng Jiu tersenyum tetapi matanya menunjukkan ketidakpedulian dan kedinginan. Feng Jiu, bagaimana? Feng Wu tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Dia menelan beberapa kali sebelum dia bisa mengatakan sesuatu. Jiu, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu mengunjungiku untuk membantuku keluar dari sini? Feng Wu masih tidak menyadari bahwa Feng Jiu sudah mengetahui tentang kolaborasi mereka dengan Yan Rong. Dia mengira Feng Jiu masih menganggap semua kecelakaannya adalah kesalahan Yan Rong. Feng Jiu pasti ada di sini untuk membantu kita. Tidak peduli apa, kami tetap keluarga. Sayang sekali, dia hanya menipu dirinya sendiri. Bibi tertua, aku di sini untuk memastikan bahwa kamu membusuk di dalam. Feng Jiu tertawa mengejek. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.